Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam rahayu. Selamat datang di YouTube-nya Mbak Dimas. Hari ini saya mau berbagi tentang ciri-ciri orang yang kena santet itu seperti apa sih. Jadi banyak sekali yang DM ke saya masalah, "Bah, saya disantet. Bah, saya diguna-guna. Bah, saya diteluh." Nah, sebelum Anda meyakini Anda terkena santet, teluh, dan guna-guna, Anda harus meyakini empat hal. Nah, jadi hari ini saya akan berbicara ciri-ciri orang yang kena santet itu seperti apa sih, teluh itu seperti apa sih, guna-guna itu seperti apa sih. Oke. Sebelum Anda ke paranormal atau ke spiritualis atau ke supernaturalis, usahakan Anda harus cek dulu ke dokter ya. Cek dulu ke dokter. Karena saya pernah menangani kasus, jadi malam-malam saya dipanggil. Ternyata ketika saya pegang, orang itu terkena demam berdarah dan tipes. Dan itu sudah sering sekali terjadi, ya kan? Akhirnya saya bilang, ini kena demam berdarah, ini kena tipes, tolong dibawa ke dokter. Ini bukan bagiannya saya atau paranormal. Nah, yang pertama sekali Anda harus cek ke dokter. Ingat ya, karena tidak semua hal itu diguna-guna, diteluh, disantet. Yang kedua, kalau Anda sakit di bagian tertentu, misalnya bengkak, perutnya besar dan segala macam, cek dulu ke dokter. Biarkan tenaga medis yang memeriksa sebelum ke paranormal. Nah, yang ketiga adalah Anda harus punya histori yang jelas. Apakah Anda punya musuh atau tidak? Anda punya saingan atau tidak? Atau memang sudah ada buktinya bahwasannya orang itu memang mengguna-gunai atau meneluh Anda atau yang menyantet Anda. Walaupun kadang tidak bisa dilihat ya apakah dia pelakunya atau tidak dan segala macam, tapi sebaiknya dilihat historinya dulu atau sejarahnya dulu. Oke, setelah Anda memeriksakan diri Anda ke dokter atau ke tenaga medis yang bisa dipercaya, itu sudah pasti nanti harus ada cek darah, terus nanti harus ada ronsen kalau misalnya memang ada yang sakit, ada yang bengkak dan segala macam. Yang saya minta dipastikan adalah Andanya itu dalam keadaan sehat, ya kan? Jadi saya akan mulai dari orang yang terkena teluh dulu ya. Teluh itu ada berbagai macam jenis, sesuai dengan unsur dari kodam atau spirit yang dikirimkan. Misalnya api. Api itu biasanya hodam atau spiritnya itu asalnya dari gunung berapi. Berarti orang yang menguasai ilmu tersebut asalnya dekat dengan gunung berapi. Silakan Anda coba cari di Indonesia ini ada di mana aja gunung berapi. Biasanya yang katanya banyak banaspati itu pasti asalnya dekat dari gunung berapi. Nah, orang yang punya ilmu dekat dengan api atau unsurnya api, biasanya makhluk pendampingnya itu juga api. Makanya itu disebut namanya adalah teluh beraja. Dia itu menggunakan api. Nah, kalau teluh beraja itu berarti orangnya harus dibakar. Bakarnya itu juga ada cara khusus. Dan nanti ciri-cirinya orangnya itu badannya akan panas seperti dia terbakar. Bahkan ada beberapa bagian yang gosong. Itu sudah saya sudah pernah melihat sendiri, mengobati sendiri. Ada orang yang sebagian badannya itu setengahnya gosong. Itu terkena teluh yang paling kuat, teluh beraja. Kalau tidak hati-hati, orang tersebut bisa langsung meninggal di tempat. Jadi teluh itu sebenarnya adalah cara seseorang untuk menyampaikan pesan agar dia meminta maaf.
karena orang tersebut sudah melakukan kesalahan yang sangat berat sekali, sehingga tidak bisa dilakukan hal-hal yang baik, dibalasnya dengan teluh. Banyak orang yang kena teluh itu biasanya hanya disiksa saja. Jadi kayak yang saya bilang tadi, ya teluh beraja ya, itu orangnya akan gosong atau setengah badannya itu akan hangus. Ada juga yang mungkin dari pori-porinya itu keluar darah. Itu saya pernah ngobatin sampai 4 orang dengan hal yang sama. Jadi balik lagi, ketika dia unsurnya dari api, maka dia akan menggunakan spirit atau hodam yang berbentuk api. Yang kedua, teluhnya itu adalah teluh bayu atau angin. Teluh bayu ini gunanya buat orang tersebut supaya perutnya besar. Nah, ketika perutnya besar, itu isinya isinya nggak air. Kalau isinya air itu adalah penyakit. Nah, ketika isinya itu adalah angin, Anda tidak bisa buang air, terus kemudian Anda tidak bisa buang angin. Ada 2 kemungkinan. Orang tersebut menggunakan teluh bayu itu supaya menyiksa Anda supaya tidak bisa buang angin, supaya Anda tersiksa, supaya perutnya besar. Kadang-kadang kalau misalnya disalahartikan, orang tersebut bisa lewat gas kan. Yang ketiga, teluh banyu. Orang tersebut badannya akan dingin sedingin es, karena dia disiksanya adalah dengan air. Si orang yang mempunyai ilmunya itu berhubungan dengan air atau dekat dengan kali atau danau atau air laut. Biasanya dia akan meletakkan si teluh itu dengan orang tersebut ada di air, dan penghuni si spirit di air itu akan datang dan akan menyiksa si orang. Terus ada lagi teluhnya itu teluh tanah ya, atau kalau kita bilang itu namanya itu teluh lemah. Teluh lemah itu atau teluh dari tanah. Biasanya orang yang terkena teluh itu badannya akan seperti retak-retak atau sangat berat sekali atau tidak bisa digerakkan badannya. Itu disiksa dengan batu yang dijepit, atau ada batu yang nanti dituliskan doa-doa tertentu, nanti orang tersebut dia timpakan. Biasanya nanti orang tersebut itu tidak bisa bergerak, lumpuh, sama sekali tidak bisa fungsi. Itu fungsinya supaya menghalangi orang tersebut bisa beraktivitas. Makanya ada banyak sekali ilmu sihir ya. Nah, ini baru sebagian. Jadi buat teman-teman, masing-masing itu nanti ada antinya ya. Kalau misalnya Anda kena api, berarti Anda harus ngasih air. Kalau Anda kena air, berarti Anda harus ngasih angin. Kalau Anda kena angin, berarti harus ngasih tanah dan hal-hal seperti itu. Jadi tolong dipastikan dulu buat teman-teman yang merasa katanya disantet atau katanya oleh spiritualis Anda diguna-guna dan santet atau segala macam, tolong periksa ke dokter dulu, karena ketika tidak ada tenaga medis, Anda bisa dipersalahkan karena Anda tidak ke rumah sakit, ya kan? Tapi ketika tenaga medis sudah menyerah dan itu bukan hal dari hal-hal yang medis, silahkan datang ke spiritualis hingga masalah selesai. Oke, selamat malam. Sekian aja, nanti akan ada part yang lain, masalah tentang santet, tentang teluh juga, dan banyaklah yang kalau misalnya mau dijelaskan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat malam.